Saudara jemaah haji Indonesia mulai bergerak secara bergelombang dari Madinah ke Mekah pada Senin pagi. Jemaah akan melakukan umroh wajib dan bersiap menyambut puncak haji pada 9 Zulhijjah. 10 bus membawa rombongan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah. Mereka mengambil mikat di Masjid Bir Ali untuk selanjutnya bergeser ke Mekah melaksanakan umroh wajib. Rombongan pertama berjumlah 393 jemaah yang berasal dari embarkasi Jakarta Pondok Gede atau JKG Kloter 1. Total ada 2.425 jemaah yang bergerak ke Mekah dan tiba secara bertahap. Pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah akan berlangsung hingga 23 Mei 2024. Jamaah haji yang diberangkatkan ke Mekah ada 392 jamaah yang tergabung dalam JKG 1, jamaah haji dari Jakarta Barat. Alhamdulillah tadi proses pendorongan jamaah haji ke Mekah. Untuk mengetahui informasi terkini soal perkembangan jemaah Indonesia di Tanah Suci, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Imron Fahim di Mekah. Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia Imron. Imron, bagaimana fasilitas untuk para jemaah haji di Mekah, Imron? Waalaikumsalam, Mercy dan saudara. Selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi untuk waktu Indonesia, waktu Arab Saudi. Nah, pada hari ini, tepatnya 21 Mei, itu ada 3.400 jamaah haji Indonesia yang sudah memasuki kota Mekah. Mereka sejak malam hingga pagi ini secara bergelombang, secara bergantian melakukan umrah wajib di Masjidil Haram. Kemudian pada pagi hingga nanti malam dijadwalkan ada 9.000 jamaah haji Indonesia yang rencananya juga akan diberangkatkan dari Madinah ke kota Mekah. Ini ada 23 kloter, mereka berasal dari sejumlah embarkasi seperti Surabaya, kemudian Jakarta, kemudian Padang, kemudian Banjarmasin, dan beberapa embarkasi akan dijadwalkan tiba pada pukul 12 siang waktu Arab Saudi, kemudian secara bertahap disusul jemaah lainnya yang akan datang pada pukul 5 sore, kemudian pukul 8 malam, hingga nanti pada pukul 11 malam waktu Arab Saudi. Nah, berkaitan dengan fasilitas, tentunya ini sudah dipersiapkan sejak jauh hari oleh petugas penyelenggara ibadah haji. Nah, ada 170 hotel yang telah disiapkan untuk di kota Mekah. 170 hotel ini tersebar di 5 wilayah, yakni di daerah Sisa, Misfalah, Raudah, Jarwal, dan Raibas. Kemudian untuk kendaraan atau transportasi, ini ada sekitar 7.000 bus sholawat yang disiagakan untuk melayani jamaah haji melakukan transportasi atau berpergian, ya, mulai dari hotel Masjidil Haram atau sebaliknya dari Masjidil Haram kemudian balik ke hotel. Untuk rute daripada bus sholawat ini itu ada 22 rute, kemudian untuk halte sendiri itu ada sekitar 70 halte. Sehingga bus sholawat ini akan berhenti di titik-titik halte yang terdekat dengan hotel yang disinggahi atau ditinggali oleh jamaah haji Indonesia. Berkaitan dengan konsumsi, ini juga telah disiapkan. Pihak petugas penyelenggara ibadah haji telah melakukan kontrak dengan pihak masyarik atau pihak perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk memberikan layanan kepada jamaah haji. Nah, kontrak ini telah diteken, telah disepakati ada sekitar 57 dapur catering yang akan memenuhi kebutuhan makan jemaah haji selama tinggal di Mekah. Ini diperkirakan jemaah haji akan tinggal di kota Mekah sekitar 15 hari hingga nantinya mengikuti puncak haji. Nah, untuk konsumsi ini akan dibagikan dalam sehari ada 3 kali makan, yakni pada pukul 6 hingga 9 pagi, kemudian pada siangnya akan dibagikan pada pukul 12 hingga pukul 2 siang, kemudian pada sore harinya akan dibagikan pada pukul 4 hingga pukul 7 malam.
Ini tentu memberikan kenyamanan bagi jamaah haji Indonesia agar selama beribadah di kota Mekah, di Masjidil Haram, mereka bisa khusyuk dan bisa tenang. Dan yang perlu diingat oleh jamaah haji Indonesia selama berada di kota Mekah, khususnya di sektor Masjidil Haram, untuk selalu mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Ada 5 hal yang perlu dihindari dan jangan sampai dilakukan, yakni merokok, membuang sampah, kemudian berkerumun dalam jumlah besar, membentangkan spanduk, dan melakukan hal-hal seperti berkerumun dalam waktu yang cukup lama di Masjidil Haram, ini tentu dilarang. Kemudian ada himbauan yang perlu diingat juga oleh jamaah haji, karena banyak jamaah haji yang sudah mulai di Madinah terutama ini kakinya melepuh. Kaki melepuh karena lupa tidak menggunakan sandal atau sandalnya tertinggal atau hilang di beberapa lokasi. Sehingga saat berada di Masjidil Haram nantinya diharapkan membawa kantong atau tas untuk sebagai tempat menyimpan sandal ataupun sepatu sehingga tidak tertinggal atau hilang. Karena kalau sudah tertinggal atau hilang, jamaah biasanya pulang dari Masjidil Haram ke Mekah ini tidak menggunakan alas kaki, sehingga yang terjadi adalah kakinya melepuh karena memang kondisi di Mekah ini cukup panas, sehingga jalanan atau lantai ini cukup panas sehingga membuat kaki kita mudah melepuh. Selanjutnya himbauan yang berikutnya, jangan lupa membawa air dan payung untuk menghindari dehidrasi. Karena selama di Mekah ini memang cuacanya cukup panas, antara 40 hingga 50 derajat Celcius. Dan sejauh ini untuk jamaah haji yang berada di kota Mekah, PPIH Arab Saudi atau petugas haji telah menyiapkan yang namanya smart card atau kartu pintar. Kartu pintar ini berupa kartu elektronik yang disediakan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Kartu pintar ini berfungsi untuk membantu jamaah haji Indonesia mengetahui lokasi-lokasi ataupun panduan ibadah haji selama di Mekah. Kemudian selain itu kartu pintar ini juga digunakan untuk mencegah adanya jamaah haji yang masuk ke Arafah, ke Mina dan Musdalifah dengan visa non-haji. Demikian yang dapat kami laporkan dari Arab Saudi, Mekah. Kembali ke Anda di Studio Mercy. Jemaah haji dari Madinah tiba di Mekah. Terima kasih jurnalis Kompas TV Imron Fahim yang melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat menjalankan tugas sambil beribadah Imron, semoga dilancarkan.